Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan pada setiap kita. Hari ini, pagi hari ini kita telah siap untuk melaksanakan saat teduh bareng. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk boleh acara saat teduh ini berjalan lancar. Tuhan berkati semua perangkat yang akan kita gunakan. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dari NKB 126. Tuhan memanggilmu. Bapak Ibu Saudara, hari ini 11 Maret 2022 kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35. Kita renungan pagi hari ini diambil dari Sapasada Saat Teduh GKI Presiden Sudirman dengan tema menghadapi penolakan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami, untuk kami boleh memahami, untuk kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan Bu Monika. Kita akan membaca Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu.
Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anak-mu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Bu Monica. Saudara, orang muda merasa putus asa karena sering ditolak oleh calon pengantinnya. Dia meminta saran dari seorang salesman yang lebih berpengalaman. Mengapa setiap kali saya menawarkan barang saya kepada seseorang, saya selalu ditolak? Keluhnya. Salesman yang lebih senior itu menjawab, saya telah mengalami banyak hal, diabaikan, dicemooh, dicaci maki, dan diusir dengan kasar. Tetapi saya tidak pernah ditolak. Penolakan bukanlah apa yang terjadi pada kita, melainkan bagaimana kita memberi makna atas apa yang terjadi pada kita. Jika kita memiliki kebutuhan untuk selalu diterima, kita justru lebih sering merasa ditolak. Jika kita fokus pada tujuan yang lebih mulia, reaksi negatif dari orang-orang di sekitar kita tidak akan dapat menghentikan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak alasan bagi orang-orang Farisi untuk menyuruh Yesus pergi dari Yerusalem. Mungkin memang benar bahwa mereka mendengar rencana Herodes untuk membunuh Yesus. Atau mungkin justru mereka sendiri yang menghendaki Yesus pergi dari Yerusalem. Mereka berharap bahwa Yesus akan takut mendengar ancaman tersebut dan segera meninggalkan Yerusalem. Yerusalem adalah jantung kehidupan orang-orang Yahudi, khususnya kehidupan spiritual mereka. Orang-orang Farisi itu tentu tidak ingin wilayah kerja mereka diganggu oleh kedatangan Yesus. Bagaimana Yesus menanggapi ancaman tersebut? Yesus menolak meninggalkan Yerusalem. Yesus sudah merencanakan perjalanan misinya ke Yerusalem dan siap menghadapi semua risiko yang harus ditanggungnya untuk menyelesaikan misi tersebut. Ancaman kematian tidak membuat Yesus membatalkan niatnya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Yerusalem. Namun, ancaman kematian bukanlah satu-satunya harga yang harus dibayar Yesus. Masih ada hal lain yang harus dihadapi Yesus, yaitu penolakan oleh orang-orang Yerusalem sendiri. Sikap orang-orang Yerusalem terhadap nabi-nabi yang diutus Tuhan sudah tercatat dalam sejarah. Dan hal yang sama juga akan dihadapi oleh Yesus. Namun Yesus tetap melayani mereka dengan setia dan penuh kasih. Yesus tahu bahwa suatu saat nanti mereka akan membuka hati mereka dan menyambut Sang Mesias dengan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita dapat merefleksikan bacaan kita pagi hari ini. Yesus tidak menghentikan misinya meskipun mendapatkan reaksi negatif dari orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dengan kita? Hal apakah yang pernah membuat kita mundur dari pelayanan? Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kami dengan setia. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan juga kami kesabaran dan ketekunan untuk mengatasi berbagai tantangan yang harus kami hadapi. Sungguh Tuhan, kami mohon pertolongan untuk kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saat teduh kita selesai pagi hari ini, tetapi masing-masing dari kita bisa mengambil respon untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa bagi seseorang yang pernah menyakiti hati kita karena memberikan respon negatif atas pelayanan yang kita lakukan. Kita juga
akan berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Kemudian firman Tuhan bagi hari ini juga menguatkan kita bahwa memang pelayanan atau melayani tidak mudah. Tetapi Tuhan Yesus sendiri memberi contoh bahwa memang tidak mudah, tapi kita harus melakukannya dengan tekun, dengan kasih, dan pastinya Tuhan akan menolong kita semua. Terima kasih, sampai jumpa pada saat teduh besok.